Ada beberapa urusannya almarhum masih belum selesai gitu, yang memang masih saya dan pihak keluarga proses. Contohnya apa? Ben, Apa? Yang baru satu. Kenapa? Urusan apa aja itu yang belum? Banyak lah, pokoknya bukan urusan yang lain-lain, tapi memang ada beberapa amanat-amanat yang dari Jupe yang kita lagi cari jalan keluarnya gimana menyelesaikannya gitu. ya termasuk rumah singgahnya Ben katanya nitip pesan juga minta dibangun kembali gitu. Iya, memang mungkin nanti setelah dia 7 harian baru kita obrolin sama pihak keluarga sih gitu. Karena kalau dia ke saya itu cuman nitip rumah singgah sama handbody-nya gitu. Jadi ya dia kan terakhir maksudnya ini bukan jualan ya, maksudnya bukan handbody dijual di produk besar, bukan, ini produk kecil, online kecil gitu. Jadi Jupe itu memang sengaja buat untuk dirinya, untuk fansnya, untuk pecintanya Jupe. Nah pada saat itu dia handbody itu jadi, Jupe masih di rumah sakit, dia cuma ngomong gitu doang, emang lu nggak malu dagangin handbody gue gitu kan, lu kan udah jadi artis besar, lu emang nggak malu dari tukang handbody gitu. Sementara saya udah, cuman memang belum saya upload karena pikiran saya ntar dulu deh, tunggu barangnya udah ready dulu baru. Jadi saya juga nggak ngerti nih prosesnya, kalau nggak dijalanin ya gimana gitu. Amanat ya? Amanat, tapi kalau dijalanin kita rasanya nangis mulu gitu, jadinya kayak bingung gitu. Jadi kayak sebenarnya kan amanat yang dilakuin Jupe itu bukan sebuah produk iklan, bukan, tapi ini tuh gimana sih, kayak rakitan dia sendiri. Jadi Tapi akan dilakukan ya? pasti akan saya lakuin, cuman sayanya butuh stabil dulu sih gitu, karena sekarang saya masih Berat. ngobrol mah ngobrol, tahu udah sendiri nangis lagi, ngobrol mah ngobrol, udah sendiri mah nangis lagi gitu. Jadi udah capek, selayar juga udah sampai sakit. Sendiri apa gimana? Jupe hanya minta Pondok Rangon dan dia menyerahkan sama saya. Jadi peletakannya itu ya memang saya yang mau. Tujuannya kan kalau di sini kan rame ya, biar Jupe rame, nggak sepi tujuannya gitu. Ada beberapa pilihan. Saya udah kemarin ketika jenazah sampai rumah ya saya langsung lari ke makam, cari makam gitu. Dan saya milihin sahabat saya di sini. Ben, 3 hari setelah kepergian almarhum mungkin banyak sekali orang yang datang. Ya. Ben seperti apa sih? Terus menerus selalu ada gitu. Ya itu memang udah dalam hidupnya dia baik terus ya. Selama hidupnya dia baik, jadi begini kelihatan banyak yang mengantarkan, sama seperti almarhum Olga, banyak juga yang mengantarkan. Ya 2 sahabat saya itu orang-orang baik, udah nggak bisa ngomong apa-apa lah, orang baik. Jadi terus jutaan orang mengantarkan, setiap hari orang datang nabur bunga, bunganya bisa sampai tinggi gitu kan, orang terus datang, orang ngasih gitu ya. Emang selama hidupnya begitu. Ada rencana ngerubah makam Jupe ini kan masih begini ya, maksudnya pengen di keramik atau gimana? Enggak, normal biasa aja, pakai rumput. Jupe tidak akan dispesialkan, normal kayak biasa. Cuman ya ini kan tanahnya masih begini, jadi nanti tunggu kuat dulu baru diratain. Berarti di rumput aja, berarti enggak Rumput aja sampai sekarang ini sih di normal aja. Kan di sini peraturannya mesti sama. kayak gitu berarti Ben ya contohnya? Iya, semua mesti sama. Semua mesti sama, nggak ada yang spesial. Pakai pagar-pagar enggak.
tinggal di Komplek Kopassus. Saya tahu kecilannya Julia Perez. Jadi dulu sering berenang di Komplek Kopassus. Bapaknya teman bapak saya. Begitu. Jadi gimana sih ibu melihat sosok Jupe mungkin? Jupe adalah sosok wanita kokoh, pemberani, senang menolong teman, sosialnya ada di lingkungan, apalagi tinggal di Raffles, dia sama satpam juga baik, pokoknya is the best. Lalu terakhir ketemu ibu kapan? Kalau ketemu selagi di rumah sakit sempat besok sekali, tapi belum bisa masuk karena kan ibu ada kegiatan juga. Jadi kemarin mendengar berita meninggal, ke rumahnya, terus kurang puas, jadi untuk mengirim doa ibu pagi-pagi kemarin. Kalau kemarin maksudnya pas lagi meninggal nggak sempat hadir atau gimana? Sempat hadir di rumahnya aja, cuma seorang ibu yang mengagumi kegigihan seorang anak, itu saya mengirim doa pagi-pagi supaya Jupe mendapat tempat yang selayaknya sesuai amal dan ibadahnya, dan dimudahkan jalannya, mendapat tempat yang enak, karena kebetulan ini juga bulan suci Ramadan, pintu untuk bertobat masih terbuka. Terima kasih. Gitu aja ya Mas ya. Kak Jupe, terakhir ketemu Kak Jupe itu dia pelukin aku, pelukin terus, karena pada saat itu aku mengantarin dia cuci darah, terus aku bilang ya udah Kak Jupe cuci darah, aku pulang ya gitu. Jadi aku nganterin bentar, aku pulang. Sebelum itu dia pelukin aku terus, pelukin I love you, dia peluk, bener-bener peluk erat-erat banget gitu. Terus aku bilang I love you Kak, nanti aku balik lagi gitu. Cuman pada saat aku mau balik, aku lagi sakit, karena kalau lagi sakit itu kan nggak boleh kesana. Kasihan badannya Kak Jupe, bukan kasihan ke akunya, tapi kasihan Kak Jupe-nya. Karena kalau kita bawa virus dari luar, ntar daya tahan tubuh dia kan belum kuat, jadi dia akan sakit, dia akan demam gitu. Sedangkan dia kalau mau cuci darah aja, dia tuh harus dijaga badannya supaya stabil, nggak boleh demam, baru bisa cuci darah gitu. Jadi tapi aku selalu tanya Diana lewat Betsu gimana, dan terakhir pada saat dia mau tindakan selesai itu dikabarin kritis gitu. Jadi ya sempat ini ke sana, tapi aku di rumah sakit. Sempat berkomunikasi terakhir. Enggak sih, so far dia cuma pengen sembuh gitu, dan aku sempat pas lagi jenguk di sana, aku sempat lagi lihat-lihat yang namanya cewek suka lihat-lihat online gitu, terus aku lagi beli bed cover, terus dia bilang, Wenda mau dong bed cover di rumah aku nih sekarang corak-corak semua, aku maunya yang polos kayak gitu. Oke Kak, kakak mau apa? Dia bilang mau gold. Aku bilang Kak, ini kan udah mau lebaran, adanya hijau, mau nggak hijau? Aku juga mau dong hijau. Pas dia lihat dia suka gitu hijau. Ya udah, aku udah kasih ke sana, terus dia udah bilang pas dia ambil dia bilang gini, ya nah ini pasang ya di kasur rumah, di tempat tidur aku, karena aku pulang aku mau pakai ini, tapi ternyata ini aku masih sekali. Jadi ya ini sedih, cuman mungkin ini jalan yang terbaik. Ada firasat nggak sebelumnya? Kalau firasat sih enggak sih, soalnya kan yang namanya
Kak Jupe kadang kritis bentar terus dia bagus lagi gitu. Jadi kita mikirnya oh ini cuma sebentar, pasti pas kita datang kita kasih semangat apa dia pasti akan baik lagi gitu. Tapi ternyata kali ini berbeda. Kemarin itu karena aku kecapean, terus aku virus dan ternyata asam lambung aku tinggi dan aku migran terus. Jadi ya pertama masuk UGD aku kirain masih nggak apa-apa. Jadi udah dikasih obat biasanya mendingan dan aku minta pulang. Walaupun dokter udah bilang kayaknya kamu harus dirawat ya. Aku bilang nggak apa-apa dok, aku masih kuat kayaknya gitu. Karena kan aku bawa anak, jadi kalau dirawat di rumah sakit tuh Alia pasti ikut. Tapi ternyata nggak kuat, besokannya aku masuk rumah sakit gitu. Jadi ya kalau sekarang ya nggak boleh makan telat. Walaupun lagi kerja, kadang kan kita lupa makan ya, minimal cemilan apapun harus standby gitu dan lebih dijaga lagi. Pamulan, dikit pamulan, wawancara pamulan. Boleh kok, boleh bentar. Ada yang tahu nggak ibunya di mana? Yuk, pamulan di sini aja. Ini iya, ungkapan bela sungkawanya aja, ungkapannya aja, ungkapannya. Ungkapannya. Gimana Mbak Ulan? Melihat sosok Jupe semasa hidup seperti apa? Ya, Jupe orang yang sangat kuat ya, sosok yang sangat kelihatan perempuan mandiri, kuat, hebat, bisa melewati semuanya, ceria, riang, kayak kalau udah ketemu kayak nggak ada beban apa, jadi kayak semangat hidupnya, spirit hidupnya dia luar biasa lah. Terakhir ketemu kapan teh? Mbak, munduran dong. Aku tadi dengar kabar jam 12 kurang. Mas tadi yang bilang aku dia lagi ada di daerah Haji Salwa. Jadi tadi aku langsung beraja ke sini. Dan yang kasih tahu dia kaget lagi. Aku cari beritanya bener apa? Ya, saya lihat ya adiknya. Ya ini kan pasti inilah maksudnya proses perjalanannya kan lumayan panjang dan bisa dibilang berapa gitu. Pasti keluarganya ya gimana pun juga ini sosok yang susah untuk bisa dilupakan lah gitu ya, sosok yang kayaknya kehadiran dia memang selalu dinantikan. Untuk kita aja dia sosok yang kayaknya bisa memberi warna gitu, ceria, apalagi keluarganya pasti ada masih lebih berat lagi lah. Kita makin banyak menambah list artis yang cancer itu, kamu akan memberikan rating nggak sih? Ya ini juga salah satu juga pelajaran untuk kita para perempuan khususnya yang bisa harus tambah semakin menjaga pola hidup, pola makan, pola tidur, semua diperhatikan lagi, ya harus tambah diperhatikan.
gitu kan. Oke, saya boleh minta doanya Teh. Ya doanya pasti pasti banyak sekali doa. Mudah-mudahan ini adalah waktu yang saya rasa dia sudah tidak merasakan sakit lagi, sudah bersatu dengan Tuhan lah istilahnya. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat terbaik, dimudahkan, dan dia meninggal juga di hari di bulan yang penuh rahmat lah, bulan ampunan. Mudah-mudahan diringankan semuanya, dijauhkan dari siksa, semuanya diberikan surga yang terbaik. Terima kasih Teh. Oke Teh, makasih. Cabi mau potong rambut ya, Cabi. Arsya, Cabi. Cabi. Aduh, kenapa? Aduh. Masnya satu lagi udah datang belum? Aduh Mas, hati-hati ya Mas. Udah biasa Masnya. Cabi, dia hebat gak kayak si itu dulu. Kak, tuh kakak bisa ya, kakak berani ya. Enggak sayang. Awas kakak, jangan dong kak. Kakak ciu nggak mau bunda kayak gitu Ambil warnanya jatuh. Bidoy. Ditemenin kakaknya. Kakak Jen, kakak Loli, kakak Jien, kakak Cion. Nih, aduh. Ih ganteng deh. Ya Allah, Cabi. Arsya ganteng. Arsya. Yuk. Ntar dulu dong. Tik. Di mobil. Ayo. Ayo, sedikit yuk. Sedikit aja yuk. Sedikit aja yuk. Kuburan dulu ya. Naik mobil siapa Sas? Mas, Saskia aja. Yuk, komen tarung yuk. Dikit yuk, seperti apa yuk? Yuk dikit aja yuk. Teh, berapa kata yuk dikit Teh. Tutup doanya. Tutup Gil, handphone gue Gil dari sini Gil. Iya. Yuk dikit dong yuk doanya yuk. Kalau ngomong ikhlas mah hati mah masih berat lah maksudnya. Buat saya ini tahun berat buat hidup saya sih. Ada lagi gitu. Maksudnya secara kebiasaan setiap hari masih belum bisa lupa lah gitu kan. Saya masih punya ada ya jam-jam segini kan biasanya saya ke rumah sakit atau sore gitu. Cuman ini sekarang arahnya beda, nengok dianya. Apa sih yang membuat Bang Ruben susah untuk lupain?
kita tuh setiap hari sih ya teleponan semuanya, dia ngerinti sakitnya apa, saya selalu ada di kuping saya gitu kan. Sekarang handphone saya berharap kalau nelfon kayak dari nomor lo ini udah nggak lagi, udah nggak akan mungkin lagi gitu. Jadi perasaan saya sih udah campur aduk lah. Kan memang yang berat itu adalah kerjaan kita yang menuntut kita harus tetap kuat, harus tetap profesional. Jadi ngelawan di situnya yang kalau saya lemah pasti ntar si Jupe marah nih gitu, karena dia yang terus semangat dong, kalau orang udah bayar lu harus gini dong gitu. Jadi campur aduk lah perasaan. Ini mundur. Pas hari hanya, hari hanya Kemarin nggak? Banyak kemarin. Kemarin. Barusan langsung dari rumah Pak. Dari rumah. Iya, sempat tahu kabarnya waktu masih dalam perjalanan ke Jakarta. Jadi sempat nggak percaya, tapi sempat ngecek, orang pertama yang dicek akun Instagramnya itu adalah Kak Koko Ruben. Pas lihat dia posting, terus ada juga harinya, baru dia lemes, itu kayak nggak percaya. Soalnya kan Niki memang pulang lebih awal karena hari Senin ini mau ke kantor polisi karena mereka semua mau cabut laporan. Jadi Niki seneng, makanya Niki pulangnya Niki percepat. Ternyata sampai Indonesia dapat kabar kalau Kak Jupe meninggal. Itu juga yang ngabarin asisten Niki Mail pertama kali. Sedih, nangis, shock, nggak percaya, tapi ya memang yang terbaik ya seperti ini, karena Niki tahu banget gimana itu sakit kanker, karena dua orang tersayang Niki di keluarga, mama sama keponakan juga meninggal karena kanker gitu. Jadi ya
ya ini yang terbaik buat Kak Jupe. Sempat ada penyesalan sendiri nggak sih karena ada kasus yang belum selesai gitu? Kalau penyesalan sih enggak, karena kasus Niki itu bukan sama Kak Jupe sebetulnya. Jadi karena satu pihak asistennya Kak Jupe, si Lucky, jadi bikin hubungan Niki dan Kak Jupe itu jadi seperti ini. Tapi waktu Niki bersedia pertama kali, Niki peluk dia peluk Niki, ada adiknya juga, ada Karya Irawan juga. Terus Niki juga sempat nangis karena lihat keadaannya seperti itu, dia juga sempat nangis. Niki juga udah bilang Niki minta maaf karena jadinya seperti ini. Dia juga bilang dia juga minta maaf karena emosinya nggak stabil, keseringan di kemo. Jadi sebetulnya nggak ada masalah sama Kak Jupe-nya gitu. Dari awal pun nggak ada Niki rasa benci, dendam atau gimana gitu. Tapi memang namanya orang shock itu pasti wajar lah. Tapi sekarang ya udah. Mundur aja. Buka-buka itu. Belakangan ini sih suka dimimpiin, kayak mimpi tiba-tiba dia telepon, kita ngobrol di telepon. Dia terakhir waktu Niki masih di Itali, Niki sempat mimpi sekali, abis itu Niki cerita sama pacar Niki sempat nangis bangun tidur soalnya, kayak bener gitu, soalnya dia bilang di telepon, oh baik-baik ya gitu. Kayaknya nanti kita nggak ketemu lagi karena gue mau pergi kemana, aku bilang gitu kan, jangan jauh-jauh bilang gitu. Terus udah pas tidur di pesawat juga tiba-tiba kepengen cek WhatsAppnya dia dari dulu, karena kan Niki jarang ngapus chat-chat orang gitu ya. Jadi ada chat-chat kayak dari 7 bulan 8 bulan lalu tuh ada semua gitu. Terus tiba-tiba pengen bacain aja karena di pesawat kan lumayan 8 jam nggak ngapa-ngapain. Terus Niki liatin gitu, ketawa-ketawa sendiri, dengerin voice note-nya, ketawa-ketawa sendiri. Udah tidur bangun ke WhatsApp.
Kalau kasus terus terang Niki memang udah cabut, atau Niki cabut pertama kali, terus akhirnya Niki batalin dan akhirnya Niki cabut lagi tanpa sepengetahuan orang lagi. Kenapa? Karena nggak tahu ya, Niki maunya sekarang lebih yang ke tenang-tenang aja gitu, nggak harus orang-orang semua tahu, biar Niki lawyer sama yang pihak polisian situ aja yang tahu gitu. Jadi emang sebetulnya kalau dari Niki sendiri sudah selesai, cuma Niki nggak tahu kalau dari pihaknya Lucky seperti apa, tapi Niki udah nggak mau peduli, udah nggak mau pusingin. Kalau memang mereka mau dilanjutkan ya silahkan, Niki ikutin proses yang ada aja. Tapi untuk pencabutan di Polresnya sendiri itu tepatnya kapan? Udah lama, dari sebelum puasa, karena kenapa Niki cabut? Karena polisi tuh datang ke rumah sakit untuk BAP kayak Jupe saat itu. Niki nggak mau karena dia lagi sakit gitu. Cuma memang itu tugasnya kepolisian. Jadi akhirnya Niki bilang sama ibu siapa Niki lupa, dibilang ibu nggak usah deh, Niki mau cabut aja. Benar, iya betul. Akhirnya ya udah Niki cabut. Selalu nutupin. Terus terakhir saya ngeliat kondisi dia, saya sama Gotik berdua, saya ngaji, terus habis ngaji berdua Gotik saya bangunin, mak bangunin, karena dia kan waktu itu habis operasi, bukan operasi ya, habis pasang selang kalau nggak salah. Saya ingat banget terakhir kali saya lihat dia, saya panggilin terus dia langsung buka mata dia melek, dia ngeliat saya, terus dia langsung dikasih tahu kalau di depan dia tuh saya nggak boleh nangis kan, tapi ya pada saat dia melek, dia ngeliat saya langsung, dia melek sebelah, terus dia langsung nangis, terus saya langsung bawa muka karena saya ikutan nangis kan. Terus habis itu dia langsung tidur lagi, dia berasa gitu. Ayu kehilangan batu berasa banget gitu. Dari kemarin gak ada berhentinya gitu, mikirin gitu, walaupun Ayu udah ngeliat lama terakhir, tapi pas mau udah gak ada, kayak orang apa ya, tadi ya masih bertiga gitu, terus sekarang cuma berdua gitu, jadi nggak bisa dipikir gitu. Kangen banget, sayang banget. Saya tuh nyanyiin lagunya dia, saya berasa kayak orang, kok ini saya nyanyiin lagunya kok orangnya udah gak ada lagi gitu. Kayak dia tuh paling takut banget kalau nyanyi sendiri tuh, dia takut tuh, apalagi kalau nggak ada backing vokalnya tuh dia takut banget. Ayo Gotik, bantuin gue nyanyi. Iya. Kita tuh selalu nutupin suaranya dia gitu. Sama Gotik berdua nyanyi lagu Aku Rapopo gitu. Sebelumnya saya nyanyi lagu itu
dia masih ada gitu walaupun dalam keadaan sakit gitu. Tapi kemarin saya nyanyi dia udah nggak ada gitu. Saya merasa kayak gak bisa lagi ketemu gitu. It's okay why mas, it's okay why. Aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo. Don't come back again mas, ojo come back again. Aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo. We love you Julia Perez, we miss you. Orangnya nggak pernah pantang menyerah. Mama tuh kasihan sama dia karena dari kecil dia udah banting tulang, udah cari uang dari zaman sekolah, sudah cari uang sampai sekarang. Ini kenangan mama sebagai orang tua ya banyak. Yang satu hal dia tuh selalu orangnya selalu menyenangkan menyenangkan keluarga, apalagi untuk orang lain. Keluarganya sendiri pun dia nggak boleh susah apapun juga dia bela-belain untuk keluarga. Aku tuh salut banget sama dia, makanya kayak dia nggak ada ya gini aku ngerasa sangat kehilangan, sangat aku yang sangat terpuruk banget karena ya cuman dia sosok yang ada saat aku senang, sedih, ada dia gitu. Dan biasanya aku dari tahun-tahun kemarin itu kan sholatnya cuma berdua. Jupe, ya Allah, gak nyangka. Cuman kata-kata terakhir mah, Jupe mau tidur ya, daripada Jupe ngerasain sakit, Jupe mau tidur dulu tapi jangan berisik. Hanya kata-kata itu, jangan berisik emang daripada Jupe ngerasain sakit. Jupe mau tidur aja. Itu yang diucapin sama dia terakhir itu. Saya pikir itu hal biasa, kemarin-kemarin juga begitu soalnya. Kalau dia nggak sakit mah bilangin ya suster jangan berisik, nggak mesti jangan bolak-balikin. Jadi itu nganggap itu hal biasa. Jadi mama nggak tahu kalau itu akan hari terakhirnya dia. Ya Allah. Satu yang dia ngomongin sama mama, daripada Jupe ngerasa sakit, Jupe mau tidur aja tapi jangan berisik ya, makanya itu yang diucapin. Ya Allah, hanya itu, udah nggak ada lagi.
pada saat dulu dia divonis di Stadium 4 ya, saya termasuk orang yang memotivasi dia untuk melawan gitu kan ya. Tapi hebatnya dia itu dia benar-benar melawan. Dia benar-benar kondisi yang walaupun misalnya badannya itu sudah ibaratnya dikata udah rusak ya. Tapi keinginan dia untuk pulang itu melebihi semangatnya dibanding sakitnya. Itu. Jadi dia benar-benar melawan banget. Itu makanya kadang-kadang mama dia sakit sama nggak sakit itu mama yang nggak ngerti. Dia nggak pernah dia rasain. Padahal itu sakitnya ya Allah. Mama tahu sakitnya luar biasa. Tapi dia nggak pernah tunjukin. Cuma yang ditunjukin hanya air mata. Mama tahu kalau dia ada air mata berarti dia sedang merasakan sakit. Itu yang mama pahami dari dia. Dia lagi membangun rumah singgahnya. Hanya itu yang belum kesampaian dia. Padahal semua orang udah kasih segala-gala sumbangan untuk di rumah itu sebenarnya udah komplit. Hanya tinggal nunggu dia aja, itu yang belum kesampaian. Sebenarnya dia ingin, ya Allah, dia ingin bagi rasa, dia ingin semuanya yang penyakit kanker. Kita harus meneruskan semuanya yang keinginannya, kita harus teruskan semuanya keluarga. Walaupun bagaimana caranya kita harus teruskan niat-niat baik dia. Yang dekatnya betul kita di acara umroh, waktu itu menjalankan ibadah umroh, bukan acara, menjalankan ibadah umroh. Saat itu saya dan dia kan karena sendiri-sendiri, yang lainnya teman-teman nih sahabat-sahabat saya suami istri, jadi saya berdua sama Jupe di pesawat, terus sampai kita pun sering ngobrol selama di sana. Kita menjalankan umroh itu sampai 3 kali. Ya saat itu 3 kali. Kebetulan yang ketiga ini kondisi saya agak lemah ya, agak letih gitu. Padahal sebetulnya yang baru di kemo itu dia. Tapi dia menyemangati saya karena waktu itu kita menjalankannya tengah malam. Terus dia bilang, saya udah lemas itu saat tawaf itu. Terus saat sa'i saya sudah lemas, dia bilang gitu, kakak, sambil melafazkan ayat-ayat suci, kakak semangat kak, semangat. Oh sampai dia yang sakit. Terus dia luar biasa. Terus tidak ada mengeluh ya? Nggak ada yang mengeluh, seperti nggak sakit gitu. Terus dia bilang sambil kita sa'i, dia melafazkan ayat-ayat suci itu keras-keras biar saya semangat, sambil saya digandeng gini, ayo kakak, semangat kakak. Oh dia sambil, ayo kak, gitu-gitu. Padahal dia yang sakit, subhanallah. Almarhum ini, Jupe ini sangat menyenangkan. Orangnya sangat humble dan apa adanya. Jadi kita ini sangat menyayangi beliau karena tidak pernah berpura-pura.
kontrol selama 5 tahun, itu kontrolnya per 3 bulan, terus start 6 bulan, start setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun. Itu yang dikontrolin cek apa aja? Biasanya CT scan, terus MRI, karena dia harus difoto di bagian tubuhnya, dicek ada benjolan apa enggak gitu. Jadi kita harus kontrol terus, kita maintain di situ. Untuk kontrol supaya kita bisa untuk observasi setelah selesai kemo ya harus dicek terus ya. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun ya nggak apa-apa, yang penting. Tapi yang pasti kita minta doa orang tua, doa istri, keluarga semua, doain aku sehat selalu ya. Terus juga terus. Ya itu support keluarga. Ya alhamdulillah kita saling ingetin juga, support ya selalu ya. Jadi alhamdulillah waktu kemarin Ali kemo selama hampir 8 bulan ya, kurang habis setahun. Istri, keluarga, orang tua selalu support dan ya memberikan selalu semangat, senyuman gitu. Itu yang buat kita bangkit, kita semangat dan selalu kasih tahu aku di saat dia drop di rumah sakit. Dia selalu bilang karena dia mu'alaf, dia mau dikuburkan secara muslim. Dan ini udah janji aku, jadi kalau ada keluarga yang nggak berkenan, saya mohon maaf. Saya cuma menjalankan apa yang dipesankan oleh Ferry. Saat dia mulai demam, jadi ini pertama kali semenjak dia sakit saya ninggalin dia. Tadi udah nggak mau pergi umroh, rencananya malah mau pergi bareng sama dia umroh. Terus dia bilang kalau seandainya ntar sakit di sana malah ngerepotin. Terus pas mau berangkat aku bilang aku cancel aja ya gitu, aku jagain kamu dulu. Tapi dia tetap kekeh berangkat aja karena
dia mau didoain gitu. Akhirnya aku berangkat dan selama dia sakit aku selalu jagain dia, nggak pernah sekalipun aku ninggalin baru kali ini. Makanya sedih banget rasanya di saat dia nggak ada, aku nggak di samping dia. Itu udah sakit leukemia itu sudah 4 tahun. Dan kita berdua berjanji di saat dia sakit. Aku ingat banget itu di rumah sakit Karolus pertama kali. Kita berusaha untuk nyebarin sesuatu yang bikin orang lain ikut senang, jangan ikut sedih. Jadi kita nggak pernah ngomong ke orang-orang kalau dia sakit. Cuman orang-orang yang deket itu pun baru tahu 1 tahun terakhir ini. Aku bangun tidur tuh, ingat banget bangun tidur, aku bilang gini, bontot, masa Ma ngimpiin Olga sama Jupe, ya Ma ceritakan, Ma share ke anak-anak Ma, ke artis Ma share, maksudnya cuma lingkungan kita aja. Aku bilang sama itu, tapi Olga datang sama Jupe, Jupe sambil begini loh gayanya gitu. Kayak Ma yang Ma posting ada tuh yang Ma lagi begini, tapi berdua gitu. Cuman Ma bilang gini, kan Olga udah nggak ada, tapi Ma tahu itu Olga nggak ada. Cuman kenapa kok ada Jupe gitu. Ma bangun, habis bangun Ma langsung paginya Ma langsung WhatsApp ke Ruben. Ma bilang sama Ruben, Ben, ini mimpi 40 hari sebelum Jupe meninggal. Ya benar ya? Iya benar. Itu mimpinya tanggal berapa? Kalau nggak salah tanggal 23 April. Iya 23. 23-25 April gitu deh. Ma mimpinya. Ma WhatsApp ke Ruben dan jawaban Ruben mungkin yang bikin Ma kaget juga pun jawaban Ruben sama. Boleh tanya Ruben ada masih hidup ya? Maksudnya tanya, Ma tanya seperti itu, kok mimpinya Jupe sama Olga datang ke kantor Ma ngapain ya? Gitu loh maksudnya gitu. Nah Ruben ngomong, Ma kemarin pas lagi waktu kita mau pindahin kamar, waktu itu tadinya kita nggak mau share loh, kejadian ini kita nggak mau share, nggak mau kita omongin. Udah Ben kita doang aja yang tahu ya kan, mudah-mudahan Jupe sehat. Kita mau tetap Jupe ada di tengah-tengah kita gitu. Ya, positive thinking ya, Ma. Ya, oh barangkali Jupe semangat gitu kan. Ma ngomong, iya Ma kita aja yang tahu. Dan Ruben ngomong sama Ma, waktu mau dipindahin ke kamar dia bilang dia waktu itu dia bilang mau kemana sih kata Jupe gitu, tapi kata Ben langsung ngomong kita mau pindah kamar dulu gitu. Enggak, gue lagi main sama Olga gitu. Itu dia maksudnya gini, kok mimpi kita sama, maksudnya bukan mimpi ya, kok aku mimpi Ruben ngomongnya kayak gitu, maksudnya berhubungan dengan Olga. Iya, karena mereka kan sahabat ya semua, Ruben sama Jupe sahabat, Olga sama Jupe juga sahabat kan, maksudnya Mak. Ya mungkin kenapa Ma ngomong seperti itu, yang kata-kata Ma di medsos seperti itu, ya karena sama kejadiannya kan. Maksudnya, oh iya ya, meninggalnya disayang sama semua orang, meninggal orang baik. Jupe sering bantuin orang, Olga sering bantuin orang, gitu loh. Maksudnya mungkin dipertemukan orang-orang baik gitu. Kalau Ma sih selalu berpikiran positif. Aku udah ngobrol. Kan aku di RSCM lagi tuh datang, kita bercanda-bercanda. Dia cuma bilang sama Ma, aku kangen sama Olga. Ini demi Allah keluarganya tahu, Mama tahu, adiknya juga tahu. Aku lagi kangen sama Olga, Ma. Aku suka ketawa-ketawa kalau ngeliatin YouTube dia. Dia sering di YouTube ya Teh. Bontot juga tahu kok, ngeliatin gitu Kak. Dia kan emang kayak gitu, orangnya kalau kangen sama Olga, kita semualah, jangankan Jupe, kita semua kayak Ma juga kalau lagi kangen ngeliatnya YouTube-nya Olga kan. Kalau aku sih cuman itu doang, aku sekali mimpi itu dia datang berdua ke kantornya Ma. Nah itu yang Ma bikin kaget itu, kan Jupe belum pernah ke kantor Ma yang baru.
Olga juga belum pernah ke kantor emak yang baru. Kan Olga kantor emak yang lama, ya kan? Kok dia bisa tahu di kantor emak gitu? Itu doang, kok ada di kantor ngapain tapi senyum berdua. Itu aja, nggak ada yang emak apa sih? Kok ini anak ada di sini ya gitu. Emak langsung WhatsApp sama Uben pagi-pagi udah gitu. Bukan yang kecewa sih, cuman lebih ke shock sih, lebih ke kaget. Dan pada saat dengar berita dukanya, kita berdua sampai bingung mau gimana gitu. Pakai baju aja tuh udah sampai kayak kalang kabut gitu. Tapi akhirnya ya acara Alia juga nggak bisa dibatalin. Jadi gimana caranya kita akhirnya split dua-duanya. Bensu yang ke tempat Kak Jupe, aku di sini ngurusin Thalia sambil ngurusin makanan-makanan yang ada di buat Thalia. Buat ya gitu. Karena kan pasti banyak yang bingung kan yang namanya berita shock kayak gitu. Tadi saya ketika mengangkat jenazahnya, saya masih berharap dia peluk saya seperti biasanya. Tapi begitu banyak yang baik sama Jupe, sampai banyak sekali yang mengantarkan tadi. Dan terakhir saya masih minta bantuan darah dari banyak orang karena harus dapat darah dalam waktu 2 jam. Sebenarnya dari situ saya sudah punya firasat dan Jupe hanya bisa bilang, "Lu ikhlasin gue."